Selamat malam semua. Di sini saya Oktavia bersama Ella dan Umi akan mempresentasikan chapter 17 dan 18 dari buku Behavioral Accounting, Siegel dan Marconi. Di chapter 17 ini kita akan membahas the behavioral effect of reporting requirements. Yang pertama adalah syarat-syarat pelaporan. Saat ini dunia penuh dengan persyaratan untuk melaporkan informasi kepada orang lain tentang siapa atau apa kita ini, bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita mengerjakan pekerjaan kita, dan sebagainya. Hal-hal ini pada umumnya disebut sebagai persyaratan pelaporan. Kebanyakan riset tentang akuntansi keperilakuan mengenai dampak informasi telah memfokuskan pada bagaimana penerima menggunakan informasi yang dilaporkan guna membuat penilaian dan/atau keputusan, sehingga penting sekali untuk memahami bagaimana dampak persyaratan pelaporan terhadap perilaku dari mereka yang diharuskan untuk memberikan laporan informasi tertentu harus dikaji. Istilah pelapor dan pengirim akan digunakan secara bergantian mengacu pada individu, organisasi, atau kelompok yang diharuskan untuk melaporkan informasi. Inti dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen, karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya. Biasanya hal ini dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi pihak penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah diperlukan suatu tindakan korektif. Persyaratan pelaporan harus dilakukan oleh semua komponen yang ada dalam organisasi dengan cara beraneka ragam. Bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan selain dampak spesifikasinya sendiri. Cara-cara bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Yang pertama adalah antisipasi penggunaan informasi. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Karena pada umumnya orang-orang akan bereaksi dengan cara-cara yang mereka yakini mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang ia sediakan. Dalam konteks manajemen, pengirim seringkali dianggap bertanggung jawab untuk mengendalikan hal-hal yang juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh si pengirim. Prediksi pengirim mengenai penggunaan pemakai. Kadangkala seseorang pasti mengetahui bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu yang lain seseorang tidak merasa mengetahui bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah yang akan terjadi. Tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan. Yang ketiga adalah insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada pengirim,
maka pengirim akan semakin berhati-hati untuk bertindak dan memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh penerima. Yang keempat adalah penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim sudah bertindak, maka tidak ada peluang untuk merubah perilaku tersebut. Tetapi kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repetitif dalam konteks manajemen, sehingga persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, pelapor akan mengetahui di depan bahwa laporan berikutnya bagaimana seharusnya akan dibuat. Yang kelima adalah strategi respons iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling mudah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut dan menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Jika ada respon yang negatif, maka pelapor harus merubah sikapnya atau merubah perilakunya agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penerima. Selanjutnya adalah yang terakhir, pengaruh perhatian. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Tetapi dampak tersebut dipertimbangkan karena dapat terjadi sebagai respon terhadap persyaratan pelaporan dari luar, meskipun hal tersebut juga dapat terjadi tanpa adanya persyaratan tersebut. Dampak dari persyaratan pelaporan. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku di semua bidang seperti akuntansi keuangan, akuntansi perpajakan, akuntansi sosial, dan akuntansi manajemen. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Di sini ada badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat, termasuk SEC, FASB, FERF, telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FERF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Beberapa prinsip akuntansi ditetapkan setelah diperdebatkan terlebih dahulu mengenai dampak penerapannya. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang ini merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Yang ketiga adalah akuntansi sosial. Hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Akuntansi sosial merupakan bidang perhatian yang relatif baru dan seringkali mengalami konflik dengan kriteria kinerja yang sudah lebih dahulu. Maka sangat penting untuk menggabungkan persyaratan pelaporan dengan pedoman keperilakuan dan sanksi untuk kepatuhan dan ketidakpatuhan yang sangat eksplisit. Yang terakhir adalah akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi atau gabungan dari semuanya. Akan tetapi hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Sangat sulit
untuk digeneralisasi karena setiap organisasi memiliki sistem akuntansi manajemen, kelompok persyaratan pelaporan, dan hubungan organisasional yang unik. Terakhir adalah mengenai penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Selanjutnya, metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Caranya adalah bisa dengan survei, yaitu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diharuskan untuk dijawab karena tanggapan itu ditentukan atas pertanyaan tersebut. Kesimpulan dari chapter 17 adalah, sebagaimana dipahami bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun bukan hanya pihak pelapor informasi saja yang memiliki harapan. Pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengirim informasi, karena pihak pengirim informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Menjelaskan kelanjutan dari teman saya di chapter 18 ada informasi akuntansi komunikasi atau dilema komunikasi. Nah, di sini ada cerita dari David Anderson di mana semua mitra Jenderal dan dia memiliki gelar MBA dengan spesialisasi dalam akuntansi perilaku dan telah bekerja di kantor Midland City perusahaan selama 5 tahun. Nah, dia ini memiliki kedua atasan Billy Smith dan Don Jones. Nah, Anderson ini menerima memo dari Jones yang mengarahkan untuk menyiapkan analisis keuangan untuk divisi teknologi tinggi dari konglomerat multinasional. Namun memo itu, divisi ini berencana untuk mengatur ulang dan mengadopsi struktur manajemen metrik dan lingkaran kualitas gaya Jepang untuk personel produksi. Adapun hasilnya itu menyatakan bahwa laporannya tidak dapat dipahami dan sama sekali tidak seperti yang mereka inginkan dan bisa dikatakan gagal. Nah, apa yang terjadi? Setelah diselidiki bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik atau gangguan dalam komunikasi. Selanjutnya itu ada teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini merupakan inti proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Lalu, komunikasi ini ada proses pertukaran informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam lingkungan yang sama. Lalu ada model Les-Wells, di mana salah satu model komunikasi yang paling dikembangkan oleh Harold Les-Wells ini siapa, mengatakan apa, disalurkan mana, kepada siapa, dan dengan efek apa. Nah, hal ini sederhana dan grafis, di mana tidak memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi atau yang menyajikan informasi keuangan itu mengatakan seperti apa. Nah, umumnya dalam laporan keuangan tertulis itu salurannya mana. Untuk penggunaan internal dan eksternal itu kepada siapa dengan tujuan menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk membuat keputusan bisnis yang informasi itu efeknya bagaimana. Selanjutnya itu ada model Shannon-Weaver, di mana model ini dikembangkan untuk mengembangkan komunikasi melalui perantara seperti telepon atau bukti tertulis. Nah, itu merupakan kemajuan dari model Les-Wells, di mana karena ini membedakan antara sumber informasi, pemancar, penerima, tujuan. Nah, Shannon-Weaver ini juga menambahkan kebisingan dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada model SMGR Pirlo, di mana model ini diusulkan oleh David Pirlo memiliki beberapa kesalahan yang sama dengan model sebelumnya. Nah, ini menunjukkan aliran informasi satu arah dari sumber ke penerimaan tanpa umpan balik dan tidak termasuk konsep kebisingan. Ada model
Mitchell, di mana model ini menggambarkan untuk penelitian komunikasi yang memiliki sejumlah implikasi penting. Nah, model ini menjelaskan cara individual dan organisasi memutuskan pesan mana yang dikomunikasikan dan membungkuk mereka dimodifikasi atau dihapus dalam proses. Ada model konvergensi komunikasi. Nah, ini menyebabkan 7 bias. Yang pertama itu melihat komunikasi sebagai tindakan linear satu arah, bukan siklus. Bias sumber yang merali dari penekanan pada ketergantungan daripada hubungan orang-orang yang berkomunikasi dan interdependensi fundamental material. Kecenderungan untuk fokus pada objek komunikasi pada konteks di mana mereka ada. Kecenderungan untuk memusatkan perhatian pada pesan-pesan itu sendiri di pusat kebisuan dan waktu pesan. Kecenderungan untuk menganggap fungsi utama komunikasi sebagai persuasi pada saling pengertian dan aksi kolektif. Kecenderungan untuk berkonsentrasi pada efek psikologis komunikasi pada individu terpisah daripada efek sosialisasi dan hubungan antar individu dalam jaringan. Yang terakhir itu keyakinan pada penyebab mekanistik satu arah yang mengarakterisasi sistem informasi manusia yang secara fundamental. Nah, hal ini mereka menekankan kesatuan informasi dan aksi. Nah, sumber informasi ini adalah konsekuensi. Salah satu konsekuensi dari model ini adalah bahwa komunikasi selalu menyeratkan hubungan proses saling berbagi informasi di antara dua atau lebih. Selanjutnya ada variabel dampak dalam akuntansi, di mana salah satu tujuan dari diskusi modal adalah untuk membantu mengatur faktor yang berdampak pada komunikasi informasi akuntansi. Nah, berdasarkan model Barsentel, diskusi diatur dalam bagian yang berhubungan dengan sumber, pesan, saluran, penerimaan, umpan balik, dan konteks atau lingkungan di mana persiapan dan komunikasi informasi akuntansi berlangsung. Efek komunikasi ini tidak akan didiskusi secara implisit. Selanjutnya itu ada sumber. Nah, sumber ini ada dua aspek sumber dan cara menekan mempengaruhi proses komunikasi. Ini ada kredibilitas sumber, di mana kredibilitas sumber ini ada konstruksi multidimensi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa jumlah faktor yang mempengaruhi kredibilitas mungkin sama dengan jumlah atribut yang digunakan oleh penerima dalam mengevaluasi sumber. 3 faktor itu ada keabsahan, kepercayaan, dinamisme. Yang kedua itu ada kesamaan sumber penerima, di mana komunikasi yang efektif terjadi adalah serupa. Nah, tingkat kesamaan antara perbedaan itu ditentukan oleh 2 faktor. Ada kesamaan geografi atau demografis, kesamaan berdasarkan usia, ras, penduduk, pendidikan, kebangsaan, dan pengertiannya. Yang kedua itu kesamaan kognitif dalam sikap, pada nilai-nilai, keyakinan, budaya, atau pengetahuan. Selanjutnya itu ada pesan, di mana elemen pesan yang harus dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi itu ada 5: konten, organisasi atau struktur, kode, perawatan, dan unsur-unsur pesan. Selanjutnya ada organisasi pesan. Nah, organisasi pesan ini merupakan cara terbaik untuk mengatur pesan tergantung pada budaya di mana informasi tersebut digunakan. Lalu cara optimal untuk menyusun pesan juga tergantung pada latar belakang audiens. Nah, pesan yang efektif ini tergantung pada penempatan argumen atau materi dalam presentasi. Nah, 3 struktur urutan telah diselidiki, ada klimaks, anti klimaks, dan pola piramida. Selanjutnya ada perawatan pesan, di mana perawatan pesan ini menurut Welfel dan Saltiles berpendapat bahwa hubungan antara pengulangan dan efektivitas adalah linear. Nah, semakin banyak informasi yang diterima, semakin besar efeknya. Akuntan harus berusaha keras untuk melibatkan audiens secara aktif dan tidak melakukan informasi yang disajikan, karena partisipasi aktif lebih efektif daripada membaca pasif untuk menampakkan secara permanen materi untuk laporan kognitif seseorang. Lalu dalam ini ada Claire menjelaskan keterbatasan adalah fungsi dari karakteristik kata dan kalimat, sedangkan Anderson itu menyarankan faktor-faktor seperti rantai ide dalam teks, strukturnya, dan konsekuensinya harus digunakan untuk menentukan seberapa sulitnya memahami materi. Nah, kesimpulannya seringkali kontradiktif karena komunikasi ini adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi semua komponen yang disebutkan dalam model. Nah, ketika penelitian dilakukan pada komponen tunggal, maka memproduksi pesan yang efektif bergantung pada keadaan unik yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang channel atau saluran komunikasi. Wiskram membedakan channel atau bagaimana cara penyampaian informasi ke dalam 6 dimensi berikut. Yang pertama, the sense that are affected atau indera yang terpengaruh. Komunikasi tatap muka memungkinkan penggunaan semua indera.
Sedangkan penggunaan media yang lain hanya menggunakan salah satu atau kombinasi alat indera, menghasilkan dampak yang berbeda pada penerima informasi. Misalnya, media cetak hanya menggunakan saluran visual, video dan film menggunakan saluran pendengaran dan visual. Sedangkan rekaman radio dan suara hanya menggunakan saluran audio. Yang kedua, the opportunity for feedback, kesempatan untuk umpan balik. Peluang pertukaran informasi dua arah akan maksimal dalam komunikasi tatap muka. Secara umum, penggunaan media massa membatasi kecepatan dan jumlah umpan balik. Misalnya, telepon membatasi umpan balik nonverbal. Kita tidak bisa membaca bagaimana ekspresi dan gerak tubuh dari lawan interaksi kita. Umpan balik diperlukan untuk memastikan komunikasi yang efektif dan untuk memahami informasi yang dikirimkan. Melalui umpan balik, penerima dapat mengklarifikasi pemahaman mereka atau memperoleh informasi tambahan. Yang ketiga, the amount of receiver control atau jumlah kontrol penerima. Ada banyak kontrol dalam interaksi antar pribadi. Saat menggunakan media cetak, penerima dapat membaca dengan kecepatan mereka sendiri dan membaca kembali bagian-bagian penting atau terperinci. Semakin besar kontrol pengguna, semakin besar pula pembelajarannya. Yang keempat, the type of message coding atau jenis pengkodean pesan. Interaksi tatap muka memungkinkan untuk penggunaan isyarat nonverbal, sedangkan media cetakan atau tulisan lebih baik untuk menyampaikan ide-ide abstrak seperti kebijakan manajemen. Media audiovisual lebih baik untuk menyajikan informasi konkret. Yang kelima, the multiplicative power atau kekuatan multiplikasi. Sistem komunikasi massa dapat secara efisien dan cepat menjangkau audiens yang besar dan tersebar secara fisik. Sedangkan saluran antar pribadi hanya dapat menjangkau audiens ini dengan upaya yang besar dan waktu yang lama. Yang keenam, preservation of message atau pelestarian pesan. Keuntungan media massa adalah catatan permanen yang tidak terdapat dalam interaksi tatap muka. Jadi ketika kita menggunakan media cetakan atau tulisan, kita dapat menyimpannya dan bisa membacanya kembali. Sedangkan ketika interaksi dilakukan secara tatap muka, kita tidak bisa mengulang kembali apa yang disampaikan oleh si lawan kita. Selanjutnya, social effects of the media. Yang pertama, media memiliki kekuatan untuk memusatkan perhatian dan dengan demikian mengarahkan diskusi antar pribadi. Sebagai contoh, media berita melaporkan statistik tenaga kerja atau berita ekonomi. Nah, dengan demikian perhatian publik akan terarah pada topik tersebut. Kemudian mendorong mereka untuk mendiskusikan isu-isu tersebut. Yang kedua, media memberikan status. Orang yang terlihat di media dapat digambarkan sebagai orang yang penting atau berkredibilitas tinggi. Misalnya mereka yang tampil di Wall Street Week atau menjadi editor untuk Wall Street Journal dan Business Week dapat dianggap kredibel di komunitas bisnisnya. Atau di zaman sekarang, dalam Instagram itu sering dibuat pencitraan oleh orang-orang. Yang ketiga, komunikasi tatap muka lebih efektif untuk persuasi daripada media audiovisual. E.M. Rogers menyimpulkan dari sejumlah penelitian bahwa komunikasi antar pribadi umumnya lebih efektif. Namun, media massa itu lebih efektif dalam menciptakan pengetahuan dan mengubah sikap lemah. Lebih lanjut, ia menyimpulkan bahwa saluran informasi yang beragam lebih efektif untuk membujuk pemirsa. Yang keempat, kombinasi tatap muka dan komunikasi yang dimediasi cenderung lebih efektif daripada salah satu dari keduanya. Contohnya, akuntan biasanya akan melengkapi laporan tertulis dengan presentasi lisan. Yang kelima, banyak efek sosial yang tergantung pada audiens tertentu pada titik waktu tertentu. Untuk menghasilkan laporan yang efektif, akuntan harus melihat jejaring sosial penerima dan karakteristik demografis yang memediasi pengaruh informasi dari media. Misalnya, penggunaan saluran tergantung pada status sosial ekonomi. Individu yang berpendidikan tinggi dan kaya akan cenderung menggunakan media penyiaran.
Kemudian yang keenam, audiens menggunakan media secara berbeda. Orang menggunakan sumber informasi yang praktis. Selanjutnya, mereka menggunakan media cetak dan bagian serius dari media audiovisual, dokumenter berita, dan program pendidikan untuk informasi. Orang-orang menganggap media cetak sebagai sumber informasi dan menggunakan media elektronik untuk hiburan. Namun hal ini dapat berubah karena teknologi baru digunakan untuk tujuan informasi. Selanjutnya, receivers atau penerima informasi. Ketika menganalisis situasi komunikasi, seseorang harus mempertimbangkan faktor-faktor tentang audiens, seperti latar belakang demografis dan budaya mereka, sikap sebelumnya, pengetahuan, pola perilaku, dan sistem sosial atau lingkungan di mana mereka akan menggunakan informasi tersebut. Kemudian, audience analysis. Pengetahuan tentang penerima dapat digunakan untuk merancang pesan yang lebih efektif dan mengirimkannya melalui saluran yang paling tepat. Yang pertama, akuntan harus mengidentifikasi dulu kebutuhan pengguna. Setelah kebutuhan pengguna diidentifikasi, analisis audiens potensial harus mengidentifikasi karakteristik demografi dan tingkat keahlian mereka, bersama dengan bahan atau orang yang saat ini mereka gunakan sebagai sumber informasi dan saran mereka tentang konten dan format untuk dokumen baru. Kemudian yang kedua, network analysis. Asumsi teoritis yang mendasari analisis jaringan atau network adalah bahwa posisi individu dalam struktur komunikasi organisasi itu menentukan perilaku, sikap, dan pengetahuan mereka. Struktur jaringan yang optimal bervariasi dengan fungsi yang dilakukan dalam kelompok tugas. Secara umum, kelompok-kelompok yang terlibat dengan tugas-tugas produktif nyata melakukan fungsinya ketika sangat terintegrasi. Selanjutnya, feedback atau umpan balik. Umpan balik memungkinkan pertukaran ide. Umpan balik ini merupakan pesan yang dikirim oleh penerima ke sumber sebagai tanggapan terhadap pesan asli. Dengan demikian, tujuan komunikasi menjadi pemahaman daripada aliran satu arah atau penyebaran informasi dari sumber ke penerima. Umpan balik memastikan komunikasi yang efektif, yaitu pemahaman ide-ide di antara individu dalam jaringan sosial organisasi formal. Kurangnya umpan balik merupakan penyebab utama masalah yang dijelaskan dalam dilema bisnis pada awal bab ini. Selanjutnya, implikasi. Konteks atau lingkungan di mana komunikasi terjadi memiliki implikasi penting untuk akuntansi. Lingkungan dapat menghasilkan noise atau sesuatu yang mengurangi pertukaran informasi. Noise adalah sinyal atau gangguan apapun yang mengganggu penerimaan informasi. Hal ini merupakan pembatas utama komunikasi dan ada jika hanya dalam jumlah yang sangat kecil di semua sistem komunikasi. Selanjutnya, organizational communication. Karena lingkungan di mana informasi akuntansi diproduksi dan digunakan merupakan organisasi formal, maka akan bermanfaat untuk memeriksa komunikasi dalam organisasi formal. Hal ini akan sangat penting untuk aspek manajerial akuntansi. Koordinasi kegiatan anggota organisasi manapun dimungkinkan hanya melalui komunikasi. Komunikasi ini harus memenuhi 3 fungsi utama bagi suatu organisasi untuk menemukan kesejahteraan. Yang pertama, fungsi operasional, produksi atau tugas terkait. Yang kedua, fungsi sosial, emosional atau pemeliharaan. Yang ketiga, fungsi adaptif atau inovatif. Selanjutnya tentang information load atau muatan informasi. Terdapat 2 muatan informasi, yaitu overload atau underload. Dalam situasi overload, pengguna informasi dapat melewatkan informasi yang penting. Cara untuk mengurangi information overload diantaranya merancang dan menetapkan pekerjaan dengan pertimbangan untuk kapasitas pemrosesan informasi karyawan, layanan mandiri klien, dan penggunaan informasi manajemen atau sistem pendukung keputusan. Situasi yang kedua yaitu information underload. Para peserta mungkin tidak terbiasa untuk berurusan dengan informasi.
Mereka bahkan mungkin mengabaikannya karena informasi tersebut bukan untuk mereka atau mereka percaya bahwa orang lain dapat mengurus masalah tersebut. Selanjutnya, the communication audit atau audit komunikasi. Audit komunikasi ini biasanya digunakan untuk menganalisis kegiatan komunikasi organisasi dan memberikan panduan dalam desain struktur komunikasi. Audit komunikasi menyelidiki 3 fase kegiatan komunikasi. Yang pertama, kecukupan informasi dari sumber organisasi melalui saluran tertentu tentang topik tertentu. Yang kedua, struktur komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, iklimnya atau hasil dari praktik komunikasi.